Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menyapa, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan lindungan dimanapun, dalam kondisi apapun dan dalam kegiatan apapun ayah bunda sekarang. Pada saat ini kami akan menyampaikan satu buah hadis yang bercerita atau satu tema bercerita tentang bagaimana seorang muslim terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui dari ayat-ayat yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam mim, dzalikan kitab, bahwasanya kitab itu, apa yang dimaksud adalah Al-Quran. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan dia adalah sebagai petunjuk. Oleh karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia sekalian, sebagaimana sepeda motor punya manual book, sebagaimana mesin cuci punya manual book atau buku petunjuk atau buku pedoman bagaimana menggunakannya. Nah, kita bayangkan bagaimana buku petunjuk mobil kalau seandainya tidak digunakan dengan benar, malah justru mobil kita gunakan buku petunjuknya dari sepeda motor, maka bannya diganti menjadi dua, olinya digunakan oli sepeda motor. Yang oli sepeda motor kita ketahui pasti hanya seberapa saja, sebagian kecil daripada oli yang seharusnya diberikan kepada mobil. Apa yang terjadi pada mobil tersebut? Hancur. Nah, oleh karena itu, seperti itu pula ketika seorang manusia Allah ciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala bukan meninggalkan kita begitu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala khalaqana, menciptakan kita, Allah tidak kemudian walam yatrukna hamalan, tidak meninggalkan kita diabaikan begitu saja. Bal arsalna ilaina rasulah, bahkan bararsala ilaina rasulah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul membawa satu misi, menyampaikan satu wahyu mulia dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran adalah satu buku petunjuk yang seharusnya kita keseharian minimal membaca satu kali atau dua kali, ba'da maghrib atau ba'da subuh. Ambil satu waktu dari 24 jam untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim bersabda, Iqra'ul Quran, wahai orang-orang yang beriman, Iqra'ul Quran, tolong baca Al-Quran. Rasulullah SAW meminta kita untuk membaca. Kenapa? Dari membaca kita akan mengerti tentang arti, dari arti kita akan mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan datang sebagai orang yang memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mengenal satu hadis yang sering disampaikan oleh para alim, oleh para mubalik, oleh para ulama, yaitu di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, bahwasanya Al-Quran hujjatun lak au alik. Quran itu sebagai pembela ataupun penuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Al-Quran menjadi sebuah syafaat, menjadi sebuah pembela bagi kita? Ketika Al-Quran dijadikan pedoman, minimal dibaca dan kemudian dimengerti daripada artinya, ditadaburi, baru kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran adalah satu wahyu yang amat istimewa, satu wahyu yang itu berlangsung hingga yaumil akhir kelak dan tidak terputus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda memotivasi kita semuanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mahir bil Quran, orang yang pandai dengan membaca Al-Quran, ma'as safaratin kiramil bararah, bersama dengan malaikat mulia. Membersama dengan malaikat mulia artinya para malaikat mendengarkan, membersamai orang yang dia pandai yujawidul Quran, membaca Al-Quran dengan cara tajwid yang benar,
Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata membaca Al-Qur'an, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia sudah susah membaca Al-Qur'an, sudah bersusah payah untuk bagaimana dia mempelajari ilmu tajwid, tetapi dia juga tidak bisa. Apa yang dikatakan Rasulullah, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia kesusahan dan pahala dia membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW mengatakan, lam aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun huruf, satu alif itu adalah harf, adalah satu huruf, dan mim adalah huruf, lam adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adalah huruf, dan kedua dan ketiganya adalah huruf masing-masing, dan Allah akan melipat gandakan minimal bi asyri amsalihha, yaitu 10 kali lipat. Artinya ketika seorang muslim hanya membaca alif lam mim, dia sudah mendapatkan 10 kebaikan, sampai lipatan ganda yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lihat, Rasulullah SAW sedang memotivasi kita dengan petunjuk yang seharusnya kita gunakan terhadap diri kita. Kalau orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, kalau dia yang tidak pandai namun dia sudah berusaha untuk membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan minimal 2 pahala. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari, siapakah di antara kita mungkin yang mau merogok daripada banyaknya pahala ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia ingin menjadikan Al-Quran sebagai pembelanya di yaumil akhir kelak? Maka semua itu akan dijawab oleh kita semuanya di dalam hati yang paling dalam. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mendoakan ayah bunda sekalian agar senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam keadaan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.